Selamat siang untuk semua. Salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Dalam rangka virtual exhibition dan penutupan bisnis project tahun 2021. Salawat serta salam tak lupa kita lanturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah jahiliyah menuju ke lembah yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, Bisnis Project mempersembahkan virtual exhibition. Hal ini akan dipandu oleh Saudara Gustiawan. Saya Gustiawan akan memandu jalannya virtual exhibition Business Project 2021. Virtual exhibition Business Project 2021 merupakan terobosan inovatif yang lahir melalui kolaborasi dalam bentuk memamerkan dan mendukung promosi UMKM secara virtual. Virtual exhibition Business Project kali ini memamerkan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Selain usaha milik masyarakat, kita juga memamerkan usaha-usaha yang dirintis oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja dalam acara Virtual Exhibition Business Project 2021. Berikut adalah UMKM yang telah terdaftar dalam Virtual Exhibition Business Project tahun 2021. Dalam Virtual Exhibition Business Project 2021 terdapat banyak UMKM yang telah terdaftar, dan salah satu yaitu dari Kota Bulukumba, yang dimana merupakan salah satu produk yang dirintis oleh mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Yang berikut adalah cemilan khas Bulukumba, yaitu Descon. Apabila ada teman-teman yang tertarik atau berminat untuk membeli produk dari Descon ini, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang telah disediakan pada layar di bawah. Selain makanan dan minuman, juga terdapat industri kreatif seperti kreatif pakaian dan aksesoris yang lain, yaitu dari insan bersuara.
Dalam virtual exhibition kali ini kami meluncurkan produk dari Hamenes yang dimana brand ini merupakan usaha milik Himanis Bisa Wenem. Produk yang kami launching yaitu adalah jaket himpunan, di mana jaket himpunan mahasiswa ilmu administrasi bisnis merupakan akan dijadikan sebagai identitas mahasiswa program studi ilmu administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Ester Project merupakan salah satu usaha yang dirintis oleh kakak kita, mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Teman-teman, itulah tadi virtual exhibition yang memperlihatkan berbagai UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sekian dari Virtual Exhibition Business Project tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia, dalam hal ini Farid Hidayat. Dipersilahkan. Oke. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Soekardi Weda, Sebum MPD MSc MSc MAP. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Profesor Dr. Madi MSc. Yang terhormat Ketua Program yang terhormat dosen pembimbing Program Studi Administrasi Bisnis Dr. Arif Baharudin SPD MAB. Yang saya hormati Ketua Humas AWM Muhammad Baharudin Sama. Dan saya hormati seluruh panitia, pengurus dan seluruh masyarakat yang hadir di acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita sudah berada di masyarakat proyek besar. Banyak yang diwakili oleh panitia, mulai dari praktek
kegiatan bisnis proyek 2021 kita melakukan National Business Plan Competition yang di mana terdapat 10 universitas yang lolos babak 10 presentasi 10 pertandingan. Universitas tersebut yaitu Universitas Udayana, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Semarang, Politeknik Negeri Batam, Universitas Jember, Universitas Gadjah Mada, Universitas Siliwangi, dan Universitas Diponegoro. Dan dalam presentasinya, 10 universitas ini mempersembahkan presentasi yang inovatif dan kreatif, di mana bisa memotivasi seluruh mahasiswa Indonesia bahwa harus dimulai dari sebenarnya. Dan juga dari 10 universitas yang mempresentasikan presentasinya, kita mengambil 3 juara dan 2 yang terbaik, yaitu kita mengambil juara 1, juara 2, dan juara 3, dan juga kita memilih presentasi terbaik dan juga poster terbaik. Setelah National Business Plan Competition, kita melaksanakan kegiatan nasional webinar yang dimana kami mengusung tema Provide Indonesia Economy. Dalam webinar tersebut, kita melaksanakan kegiatan selama 3 hari, mulai tanggal 22 November hingga tanggal 24 November. Yang dimana 3 hari tersebut nasional webinar dilakukan dengan 5 series. Adapun series yang pertama dengan materi Dr. Ramli MA selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Bima Yudhistira selaku Eksekutif Direktur Center of Economic and Financial Studies. Series kedua Lukman Rizalmi selaku Rijal Jamal selaku Content Creator and Creative Trainer. Series 3 Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua KPI. Sirika Prasetyani Kusuma selaku Founder Amati Indonesia. Andi Rahmat Manggabaran selaku Ketua Hukum. Dan pada series 4 Profesor Dr. Chandra Wijaya MSc selaku dan Dr. Andi Aswinda MSc selaku Ketua Program Series 5 Madu Madini selaku Staf Kementerian Imam Fauzan Amir Ustaz selaku dalam nasional webinar tersebut kami meraih penonton sebanyak 1.072 selama karena kami memilih narasumber yang ahli dalam ilmu ini. Dan tak hanya itu, kami juga menghadirkan tema-tema yang dapat menarik perhatian masyarakat dan juga bisa menambah wawasan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan yang baru-baru saya ini kita datang yaitu pameran UMKM yang dimana kami mengusung tema ini Break UMKM yang berarti kita membantu dan mensupport UMKM di seluruh Indonesia, dan tak lupa juga kita mensupport usaha-usaha yang dirintis oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa di negara ini. Yang seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi ini para pelaku UMKM sangat sulit untuk memasarkan produknya. Dan dengan cara pameran ini kita bisa membantu UMKM untuk memperkenalkan produk mereka ke kalangan masyarakat. Dan alhamdulillah saat ini kita telah melewati seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengorbankan tenaga dan kerja kerasnya demi menyukseskan acara bisnis proyek 2021 ini. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada seluruh kakanda senior dan masyarakat tim administrasi ini yang telah banyak membantu dan memberi kami arahan agar acara bisnis proyek 2021 ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan saya berharap untuk bisnis proyek kedepannya agar kita lebih inovatif dan bisa memotivasi seluruh masyarakat Indonesia bahwa
bahwa bisnis itu harus dilaksanakan dengan ide dan ide harus dieksekusi segera karena ide akan murah jika tidak dieksekusi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Humanis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dalam hal ini dengan ini dipersilakan. Yang terhormat pada ayahanda Bapak Rektor Bidang Pengurus dan Ekonomi, yakni Profesor Dr. Sukadilera, Menko Menesi Minsos MPD Mensos IMAP, yang telah menyatakan hadir proses dengan kesibukannya. Yang terhormat pula kepada ayahandaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, yakni Profesor Dr. Jumadi SPD yang telah menyatakan hadir dalam kegiatan kali ini. Yang terhormat pula Ketua Program Studi di Universitas Bisnis atau mewakili ayahanda Dr. Aris Baharudin SPD IPB. Yang saya banggakan dan selalu cintai kawan-kawan seperjuangan pengurus humanis di Sawana yang berada di 2021-2022. Yang saya sanjung pula dan tak henti-hentinya saya berikan apresiasi kepada teman-teman panitia khusus proyek 2021 ini yang telah menyukseskan kegiatan ini sampai pada titik penutupan ini. Tak lupa pula kepada seluruh masyarakat ilmu sosial bisnis atas bentuk dukungan, kehadiran, dan turut pula menyukseskan kegiatan bisnis proyek kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah menempatkan kita hadir di tengah-tengah tempat yang sholawat kali ini, memberikan kita kesehatan, kesempatan dan rahmat kita bisa masih berkumpul. Kalau pula kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran. Bisnis proyek tahun 2021 kali ini tentu sedikit berbeda dengan bisnis proyek sebelumnya. Kegiatan ini pula dipertanggungjawabkan oleh teman-teman dari Departemen 3 Humas Pisauan, yaitu Departemen Keuangan dan Kemitraan, dan telah melaksanakan bisnis proyek kali ini dengan taraf nasional. Kita teman-teman hadirkan dalam bisnis proyek kali ini tentu yang pertama adalah nasional webinar, pameran UMKM, dan juga perlombaan bisnis plan competition. Tentu departemen ini sesuai dengan tupoksinya sebagai wadah pengembangan berwirausaha teman-teman, tidak hanya berwirausaha tapi juga membangkitkan semangat kepada para generasi Z yang saat ini yang tentu harus beradaptasi dalam menyongsong society era ini. Jika kita tidak beradaptasi, kita akan mengalami degradasi, teman-teman. Entahkah kita harus beradaptasi dari segi pola pikir, inovasi, apapun itu. Nah, ini yang teman-teman hadirkan. Ini salah satu bentuk inovasi yang teman-teman humanis hadirkan dalam bentuk webinar, dalam bentuk perlombaan bisnis plan. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh universitas yang berkompetisi secara sehat dan menghadirkan berbagai macam perencanaan bisnis yang luar biasa. Entah itu perencanaan bisnis yang membangun desa, perencanaan bisnis yang betul-betul tidak hanya mementingkan, tapi betul-betul melihat bagaimana kondisi sekarang.
Dan tak lupa kita teman-teman hadirkan webinar nasional ini. Tentu saja selain daripada memberikan semangat berusaha, khususnya kita harus melihat bagaimana sekarang peran generasi Z dalam menyusun society ini. Entah kita harus beradaptasi atau kita harus mengalami kemunduran berpikir. Dan yang terakhir ini kita baru saja saksikan pameran UMKM, tentu sebagai wadah mempromosikan, membranding produk teman-teman, dan tentu produk-produk yang teman-teman baru saja saksikan itu tidak hanya dari masyarakat bisnis dari teman-teman Makassar, dan ada pula dari teman-teman dari Kalimantan yang terus mengembangkan usahanya. Kenapa teman-teman menghadirkan pameran virtual? Kiranya jika kita melakukan pameran secara offline itu tidak semua UMKM yang ada di Indonesia tidak terakomodir teman-teman. Dan ini juga salah satu bentuk digitalisasi pameran yang teman-teman Imanis hadirkan, yaitu bentuk pameran virtual. Saya sangat banyak berterima kasih kepada seluruh elemen yang telah menyukseskan bisnis proyek hari ini sampai pada tahap penutupan. Dari hari pertama 6 hari kegiatan sampai pada penutupan, saya sangat banyak terima kasih kepada Civitas Akademik Universitas Makassar yang dari Direktur 3, Pak Dekan, pihak Prodi, teman-teman pengurus, kawan-kawan panitia, kawan-kawan masyarakat inovasi bisnis. Tanpa teman-teman, bisnis proyek tidak akan semewah ini, teman-teman. Tidak terlepas dari bentuk apresiasi teman-teman, bantuan sekecil apapun itu kita tetap apresiasi. Terlepas dari itu semua, tentu di balik ada bentuk luar biasa dan pasti ada kekurangan teman-teman. Pasti akan ada banyak kekurangan yang teman-teman tidak bisa lihat di depan panggung ini. Yaitu atas kekurangan yang kami hadirkan, kami sangat-sangat memohon maaf atas kekurangan itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti, dan tetap saksikan bisnis proyek tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Profesor Dr. Jumadi MC, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan sekaligus menutup kegiatan bisnis proyek 2021 secara resmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Pak Watiga memesan panitia untuk ditutup oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum karena beliau yang buka. Itu pesannya beliau ke panitia. Sekarang Dekan yang berpesan ke panitia supaya kegiatan bisnis proyek ini ditutup oleh Bapak Watiga. Kita beri aplaus kepada Pak Watiga. Itu karena saya tahu betul Pak Watiga ahli komunikasi. Saya juga harus sampaikan dengan komunikasi saya menjadi sekalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Sutardi Weda. Saya tidak hafal belakangnya, yang saya tahu belakangnya itu 4 diantaranya yang dia dapat di belakangnya itu bersamaan dengan saya. Jadi beliau itu sekolahnya terus, ada yang terus, ada yang bersamaan. Saya tahu persis karena kadang ketemu mana lagi di tempat yang satu lagi. Jadi Pak
WR3 itu sudah 4.0 di era 90-an. Karena ciri 4.0 itu adalah orang mampu bekerja lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Ya. Itu penciri 4.0. Jadi kalau ada yang bilang fokus berarti hanya satu. Tetapi era sekarang 4.0 betul-betul menuntut orang atau bekerja lebih dari satu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua. Terutama tentu salam sehat untuk kita semua. Ide penting, inovasi penting, kreasi penting, semuanya penting. Tetapi kita harus sehat. Oleh itu saya menyampaikan salam sehat supaya kita semua sehat. Yang berikutnya ada Pak Ketua Himpunan Mahasiswa ke arah yang tentu semakin kompetitif. Kenapa? Ya karena memang eranya sekarang kita ada di era kompetitif. Tidak ada yang bisa menjamin 5 tahun ke depan pekerjaan ini yang akan muncul. Artinya
inovasi yang terbangun dari skill kita itu menjadi sangat penting. Lantas kita diperhadapkan pada kondisi sosial yang sungguh-sungguh luar biasa. Itu ada di sekalian. Tentu sebagai dekan tentu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh himpunan pada kesempatan ini. Tadi dapat mengatakan kita akan tingkatkan. Ya, inilah yang terbaik sekarang. Tapi yang namanya perubahan selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Di ruang dan waktu yang lain itu juga yang terbaik. Tapi yang sebelumnya jangan kita mengatakan bahwa itu tidak baik, karena dia pernah terbaik di masa ini. Itu cara berpikir energi. Kalau kita hebat sekarang, kita mengatakan yang lama tidak ada apa-apa. Padahal di masanya itu yang terbaik dan itu yang terbaik. Hanya karena kita diperhadapkan pada ruang dan waktu yang berbeda. Itulah yang saya katakan bahwa begitu hebatnya manusia itu. Sebelum tersedapi bagaimana kaki kiri kaki kanan tidak pernah saling protes untuk berjalan menuju kebaikan. Kadang kaki kiri di belakang tidak pernah protes, kenapa kaki kanan tidak? Begitu pula sebaliknya. Lantas mereka berteriak, kalau begitu supaya kita adil bersamaan jalan ke depan, itu akan jadi panggung. Justru hilang dari hakikat kemanusiaan. Beberapa program di bisnis project ini satu kreativitas yang sungguh luar biasa. Mulai dari diskusi ide, diskusi kewirausahaan, hingga melahirkan sebuah produk. Itu luar biasa. Bukan hanya berpikir input, tapi juga berpikir proses hingga output. Yang tinggal kita tunggu ini adalah outcome, dampak dari input proses dan output itu. Sekarang kita akan ketinggalan kalau kita hanya berpikir ide saja tanpa kita lakukan proses, atau mungkin Anda hanya berhenti di output. Ya memang ada orang kalau sudah ada produknya sudah puas. Tapi kalau tidak dimiliki oleh masyarakat, maka dia tidak berdampak pada outcomes. Oleh itu, ide kemudian kita proses dengan baik, kita berharap ini berdampak, bukan saja berdampak pada pemilik ide, tapi juga berdampak pada ide-ide itu atau inovasi itu berdampak pada outcomes masyarakat dan seterusnya. Ini yang kita harap. Dan tentu hari ini Hari Guru Nasional, Anda bisa menjadi guru-guru inovasi untuk melahirkan produk-produk yang tentu berdampak pada masyarakat secara luas. Apalagi kalau prodi bisnis, Pak. Ilmu administrasi bisnis. Kapan-kapan kalau tiga bisa berkunjung, kalau berkunjung ke ilmu administrasi bisnis, Pak. Mungkin Bapak mengatakan, rupanya ini produknya lembaga kewirausahaan dan bisnis. Itu produknya mahasiswa, Pak. Dosen hanya pembimbing. Di situ dibuat dengan air mata, Pak. Kenapa dibuat dengan air mata? Karena kalau mengiris bawang, Pak, pedis keluar air mata. Berkeringat, Pak. Jadi disitulah, itulah yang selalu saya gambarkan. Begitu banyak orang hebat, tapi kalau tidak merasakan proses, maka dia tidak akan pernah memiliki pengalaman. Itulah yang dialami oleh anak-anak.
dibimbing oleh dosen. Saya saja beberapa hari ini di Kedai bisa bermain dengan mahasiswa saya luar biasa. Nanti saya katakan air mata karena tadi kalau saya lihat garis bawah, bagi anak-anak yang perempuan yang tidak pernah mengiris bawah di rumahnya, tiba-tiba di kampus mengiris bawah, itu bukan pekerjaan saya. Tapi di kampus iris bawah ya silahkan menangis karena memang irisannya itu pengalaman semua. Dan ini menjadi empirical ya, empirical bagi kita semua, jadi sekalian. Terima kasih Pak W3 sekali lagi selalu bersama ya dengan kita semua. Terima kasih Pak Aris, Dapat, seluruh panitia terutama. Terima kasih Dinda. Ini satu hal kebanggaan kita. Saya kira kalau seperti inilah prototipe mahasiswa kita, maka keberhasilan ke depan itu kita sudah bisa capai. Saya biasa mengatakan begini, ya sekarang saya dekan Pak Sukarti Weda, dekan tapi 10 tahun ke depan, kalau Anda tinggal saja begini, siapa yang akan menggantinya? Biar kami tidak mau diganti, ya pasti akan diganti. Dan itulah terus generasi yang akan menggantikan. Nah, artinya kolaboratif, partisipatif itu penting. Ya kita berbeda ya pasti. Ya karena Tuhan dia mengatakan kalau kita berbeda, tapi kita saling memahami itu adalah sebuah berkat. Tapi kalau perbedaan itu kita tidak pahami, maka itu akan menjadi musibah. Maka sungguh kita berbeda, kita ambil positifnya untuk tidak sama-sama jadikan berkat. Yang terakhir, saya mohon kesediaan Pak W3, Pak Sukarti, untuk menutup kegiatan bisnis project. Sekali lagi selamat. Ada yang bilang, kenapa Pak sudah mau ditutup diselamatkan? Artinya kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, kita harus selamat. Kalau baru memulai, jangan lebih selamat. Karena belum ada yang dilakukan, baru dimulai, baru dibuka. Ya sekarang saya harus memberikan selamat, karena kita sudah selamat menyelenggarakan. Gitu ya. Mohon Pak W3, Pak Penanya untuk menutup secara resmi. Dan terakhir, dari sekian produk tadi, saya Jumadi, bukan dekan. Tolong produk tadi misalnya pokok, ada lagi tadi minuman senilai 1 juta itu disumbangkan ke Fakultas Ilmu Sosial. Jadi melalui daftar atau melalui Pak Aris, nanti dibawa produknya itu dengan notanya ke Jumadi, bukan ke dekan, karena kalau dekan tidak punya kemampuan untuk ya, supaya bisa dinikmati oleh pegawai dan dosen pada saat rapat. Ya, jangan sampai hanya rasanya dari lantai 1 tidak pernah ke atas. Maka melalui Jumadi itu pada saat ya disimpan saja di situ, nanti dibawa ke lantai 2, ketemu saya langsung, nanti itu bisa ditaruh supaya kalau ada kegiatan itu sekaligus sebagai ajang promosi bagi pegawai, bagi saya. Karena kalau saya rapat, ya saya kira kopi bisa berubah menjadi sarapan ya dengan performansan lebih bagus. Ketika saya ditanya, ini apa? Produknya manis. Ini apa? Mungkin dengan cara itu nilainya sedikit, tapi saya bisa membantu untuk mempromosikan produk-produk kita. Satu-satu Paris kita bawa yang bisa dikonsumsi pada saat ada tamu saya di ruangan saya, ditaruh saya di yang lain lebih bagus itu. Ya mungkin suatu saat ketika saya lihat prospeknya untuk ya itu setiap saat ketika tidak ada di situ. Jadi kalengnya Pak W3 di ruangannya itu bisa diganti dengan produk manis.
Saya kira yang lain setuju. Soalnya kalau saya ke ruangannya pegawai 3 belum duduk minum di IPA3. Minum di IPA3. Jadi suatu saat kue nggak pernah habis di ruangannya pegawai 3 karena selalu ada tapi langsung habis karena begitu pegawai 3. Ayo coba bayangkan kalau pegawai 3 ketemu di anak HMD rumah-rumah sedikit kan tinggal di rumah sedikit. Kalau itu berubah sehingga kalau ada tamu ini produk mahasiswa tadi, produk ini dan seterusnya. Itu hanya ide saya. Kalau oleh 3 tidak setuju, saya kira ada di sini 50 orang yang setuju. Mau maaf oleh 3. Saya kira demikian. Jangan saya berlama-lama. Selalu saya mengatakan bahwa ikan gabus, ya. Jadi ikan cepat katanya dengan ikan gabus kalau digabung lebih cepat, lebih bagus. Kalau saya ngomong terlalu lama, bisa berubah ikannya. Bisa ikan kakap, ikan lele. Semakin banyak bercakap, semakin bertele-tele. Akhirnya saya selesaikan sambutan saya dengan LKMD. Bukan lembaga ketahanan masyarakat desa, tapi LKMD itu lebih kurang, mohon dimaaf. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan saya sampaikan. Saya bukan manusia sempurna, tapi insya Allah saya bisa menyempurnakan kekurangan saudara-saudara. Begitu pula sebaliknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Luar biasa itu. Saya persilahkan kepada Bapak Kawir 3 dan Pak Aris Baharudin, Ketua Himpunan dan Ketua Panitia untuk menemani pemukulan gong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ashabana hazan inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati dan banggakan senior saya. Jadi Pak DK itu senior saya. Tepuk tangan untuk beliau. Saya istimewa. Saya lebih tua sedikit padikannya. Nah beliau ini ya 2 periode dijadikan padikannya. Nah sempat bersama-sama beberapa bulan dengan beliau. Yang saya hormati dosen pendamping, dosen pembimbing yang sempat hadir. Terima kasih. Kita. Yang saya hormati ketua pengurus RK di lingkungan FISHA UNM. Yang saya hormati ketua umum Imanis FISHA UNM. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Panitia beserta jajarannya yang telah merancang kegiatan ini sehingga bisa sukses dan akhirnya kita berada di penghujung kegiatan acara. Yang saya hormati Adinda Enam yang setiap saat dulu sebelum saya menjadi ketiga ya selalu berada di depan polisi. Tepuk tangan untuk Enam. Yang saya pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Robi karena pada sore hari ini kita bisa bersama-sama kepada kami dalam rangka ya, penutupan kegiatan bisnis project 2021. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah sebagai pribadi dan juga sebagai wakil rektor bidang kemasukan dan alumni UNM memberikan apresiasi yang tinggi karena adik-adik yang berada di Imanis ini mampu merancang kegiatan yang sangat terjual Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi birokrasi, pimpinan fakultas, pimpinan universitas untuk tidak mendukung sepenuhnya adik sekalian. Tadi itu, tadi saya untuk diberi tempat ini karena ada juga kegiatan di IPA
tapi rupanya alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita semua. Ini menunjukkan bahwa ya kita ada care kepada adik-adik semua. Ini ketua umum selalu komunikasi dengan saya. Alhamdulillah sekalian, di kegiatan ini ada banyak yang dirancang oleh sekalian, ada virtual exhibition, kemudian webinar, seminar, lalu ada lomba presentasi bisnis competition, ya. Dan tadi disampaikan itu oleh ketua panitia, yang terlibat atau mengikuti kegiatan ini adalah perguruan tinggi besar yang ada di negeri kita ini. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini luar biasa sekali. Sekali lagi saya apresiasi karena Anda semua telah merancang kegiatan ini, dan kita berharap seperti yang saya katakan dulu ketika pembukaan di Nipah Mall, jadikan sebagai event tahunan dari menjadi best practice, ya. Dan insya Allah ya kita sehat-sehat. Insya Allah saya usahakan untuk datang di pembukaan 2022 mendatang. Semua Anda telah sukses dan mampu merancang dan menghadirkan tema dan juga narasumber nasional. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini menjual Bapak Ibu sekalian. Narasumbernya luar biasa, kemudian pesertanya luar biasa, penontonnya juga luar biasa. Oleh karena itu ya, baik dari pimpinan fakultas yang presiden dengan adik-adik semua itu juga perlu diberikan apresiasi oleh pimpinan fakultas. Kemudian tadi saya bicara dengan Pak Dekan, ya, bahwa ya beliau akan berupaya untuk ada tempat display di Pisma UNN, dan di sana akan display, diperlihatkan misalnya ketika datang dipamerkan produk-produk kita seperti tadi ditayangkan secara virtual gitu ya. Ini sangat menarik Bapak saya. Sangat menarik. Kemudian ya ada semua saya mengatakan bahwa Anda adalah generasi pemimpin bangsa ini, negeri ini. Kita berada di era revolusi industri 4.0, kemudian juga era society 5.0, dan insya Allah 2030 nantinya kita akan berada pada era bonus demografi agar sekalian. Yang usia produktif itu yang ditandai dengan usia produktif, yaitu umur 15 sampai dengan 64 tahun agar sekalian. Oleh karena itu, program sekarang harus belajar dengan baik, belajar dengan giat, karena beberapa tahun ke depan Anda ada semua yang akan menjadi leader di negeri kita ini. Akan menjadi dekan, kemudian akan menjadi ketiga seperti yang disampaikan tadi oleh beliau. Oleh karena itu, adik sekalian, mari belajar dengan giat. Masa mau dikalau dari tiga? Tepuk tangan untuk dari tiga. Saya juga tadi baru menyadari betul juga yang bilang pada kali ini. Kita sudah berada di era 4.0 ya, 4.0. Betul juga pada kali. Karena 2004 itu saya wisuda di UNN S2 Badan Pendidikan. Kemudian 2005 S2 di Unhas. S3 2005. Kemudian 2006 wisuda lagi di UI di Jakarta Sosiologi. Berarti saya ini masuk kategori pada bisa melakukan 3 hal kuliah dalam waktu yang bersamaan. Kalau ada tidak bisa, maka ada yang bisa. Kita adalah generasi pemimpin bangsa ini. Generasi pemimpin itu adalah mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu sekalian, untuk menjadi inovatif, mampu berinovasi, ya, kemudian kreatif, dari sekarang sebagai calon pemimpin, calon leader bangsa ini harus belajar dengan baik. Saya kira ya, tadi di penutup, mohon maaf karena ada beberapa yang saya sampaikan. Nah, dengan mengucapkan tidak boleh bagaimana ini, langsung saja. Oke, tidak. Oke, tidak saya. Kami persilakan kepada Bapak Dekan Faris Bahawandi, Ketua Himpunan Ketua Panitia, untuk menemani Bapak KWR 3 melakukan pengumpulan dom untuk menutup bisnis Hajian 2021 secara resmi. Dari tadi itu saya bisa pastikan tadi karena saya buka dulu bapaknya tutup, tapi belum begini. Bapak tanggung jawab, bapak yang buka, bapak dia langsung tutup. Begitu balikannya.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya menutup bisnis proyek 2021 di Baruga Tarai Pati Ngaluan. Akhirnya kita telah sampai di ujung acara, tapi sebelum kita tutup acara ini, masih ada satu agenda lagi yang paling kita tunggu-tunggu dan juga peserta bisnis proyek yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu pengumuman National Business Plan Competition Business Project 2021. Untuk kategori selanjutnya yaitu Best Presentation National Business Plan Competition Business Project tahun 2021 jatuh kepada baiklah, untuk kategori selanjutnya yaitu pembacaan juara umum hingga juara. Untuk juara 3 National Business Plan Competition Business Project tahun 2021 jatuh kepada ada siapa? Jatuh kepada tim Aidan dan Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya untuk juara 2 National Business Plan Competition Business Project 2021 jatuh kepada dari siapa? Siapa? Ya, juara 2 National Business Plan Competition jatuh kepada tim Pagarian dari Institut Teknologi Bandung. Baiklah, untuk juara pertama. Juara pertama National Business Plan Competition
bisnis proyek tahun 2021 jatuh pada tim Black Soul dari Universitas Indonesia. Ya, itulah tadi pembacaan juara dari National Business Plan Competition Business Project tahun 2021. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh saudara Collection. Baiklah, selanjutnya itu penyerahan plakat dari panitia kepada Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Prof.
Profesor Dr. Soekarwida, SS, MHum, MPD, MSI, MM, MSOS, IMAK. Dan juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Bapak Profesor Dr. Jumadi, MSI. Dengan ini dipersilakan. Semua untuk kekeluaran penanda yang membicarakan. Tadi sejam Pak? Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 dan Pak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Mana paperback? Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara dengan lancar. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan kita hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.